Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelenti kabare dulur, muga-muga sehat kabeh yo. Balik maning ning nggone channel Yadi Laros. Jadi teman-teman, di video kali ini saya masih akan membahas tentang bahasa osing Banyuwangi. Istilahnya mengenalkan lah, karena saya juga asli suku osing atau orang osing Banyuwangi. Kebetulan kampung saya itu di Desa Watukebo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi ya. Jadi teman-teman, mungkin kalian yang belum tahu tentang bahasa osing Banyuwangi, ini sedikit ya, saya kasih tahu. Kalau di Banyuwangi itu anak-anak sekolah juga diajarkan bahasa osing gitu ya. Jadi mereka itu biar tidak melupakan budayanya suku osing Banyuwangi gitu ya, asli Banyuwangi. Tapi tidak sedikit yang belum bisa ngomong bahasa osing ya, memang karena yang pertama bukan asli orang Banyuwangi, yang kedua lingkungannya tidak berada di lingkungan suku osing. Itu biasanya seperti itu, karena memang di Banyuwangi dihuni oleh banyak sekali suku gitu ya. Selain suku osing ya ada yang kayak suku Madura, suku Jawa, suku Bali dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di sekolah itu juga diajarkan atau ada nama-namanya ternyata. Cuma saya itu nggak begitu nggak kenal namanya itu apa gitu ya. Cuma yang saya tahu dasar-dasarnya itu ya. Yang pertama, bahasa asli Banyuwangi itu kalau ada akhiran kata i dan u itu pasti bunyinya bukan i atau u lagi, tapi bunyinya menjadi ai atau au. Jadi ada tambahan a sebelum i dan sebelum u. Contoh, saya contohkan ya teman-teman. Sapi, i di akhir kata maka berubah menjadi ai, kayak bahasa Inggris ya. Sapi, nah kalau Banyuwangi menjadi sapai gitu. Apalagi mati gitu ya jadi matai gitu. Yadi jadi yadai gitu. Jadi seperti itu. Kemudian akhir kata u itu menjadi au. Contoh, sapu ya jadi sapau gitu. Kemudian 1000 atau 1000 gitu ya. Kalau di bahasa asing nggak ada 1000 ya, 1000 gitu ya, jadinya sewau gitu. 2000 rongewau gitu ya. Kupu kupau kayak gitu teman-teman. Itu dasar bahasa osing gitu ya. Kalau kalian itu ke Banyuwangi kemudian ingin bahasa osing, pokok akhir kata i atau u kalian harus rubah menjadi ai atau au. Kemudian yang kedua itu ada huruf yang berakhiran k. Sebenarnya dia tidak ada akhiran k, tapi ditambah dengan akhiran k gitu ya tuh. Contoh rondo gitu ya. Contoh rondo. Nah, kalau di Banyuwangi itu ada akhiran k-nya, rondo gitu. Contoh lagi mbako gitu ya. Ya jadi mbako kayak gitu. Jadi ada kata-kata yang memang menjadi sangat medok karena ketambahan akhiran k gitu ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, itu ada huruf yang menjadi lebih tebal gitu ya. Lebih tebal hurufnya itu, seperti B. Itu bukan hanya B gitu, enggak, tapi B kayak ada Y-nya gitu ya. Contoh Banyuwangi gitu ya. Ya jadinya Banyuwangai gitu. Banyuwangai. Jadi kayak ada penekanan gitu ya. Dan menjadi sangat medok sekali. Mungkin teman-teman kalau yang mendengarkan lagu Banyuwangian itu mungkin sudah kayak lebih halus lagi. Tapi kalau percakapan sesama orang osing itu akan sangat medok sekali teman-teman. Tapi ya disitulah keunikan bahasa osing Banyuwangi. Oke, sekarang
Itu ya dasar-dasarnya itu seperti itu, dasar-dasar bahasa Osing. Nah sekarang saya akan mengenalkan tentang kayak mulai keluarga lah gitu ya, kayak aku gitu ya. Kalau aku kan bahasa Jawanya aku, kalau bahasa Indonesia kan saya, tapi kalau bahasa Banyuwangi itu isun, isun atau ingsun juga ada, cuma biasanya itu isun. Atau kalau lebih cepatnya itu kalau digabung dengan kata yang lain bisa saja menjadi hun gitu, kayak gitu. Jadi isun atau ihun, kadang ada yang seperti itu. Kemudian kamu gitu ya, kau gitu ya. Kalau bahasa Jawa kan banyak juga, ada yang awakmu, ada yang kon, ada yang kowe. Tapi kalau bahasa Banyuwangi itu siro. Siro karena ada tadi ya dasar bahasa asing Banyuwangi mendapatkan akhiran kan, jadi siro kayak gitu. Atau ada yang menggunakan kata hiro pakai h. Ada yang siro, ada yang hiro. Tapi kalau penulisannya sebenarnya ya siro kayak gitu. Cuma cara bicaranya itu ada dipateni huruf K gitu ya teman-teman. Kemudian oh ya, apakah di Banyuwangi itu tidak ada bahasa kromo inggilnya? Ada teman-teman. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Antara bahasa Osing Banyuwangi yang ngoko dan kromo inggil itu ya kadang ada yang sama tapi kadang ada yang berbeda. Dan kromo inggilnya di Banyuwangi dengan kromo inggilnya di Jawa itu juga ada yang sama, ada yang berbeda teman-teman. Jadi jangan salah ya, kalau di Banyuwangi itu nggak ada boso halus itu ya salah. Ada bahasa yang lebih halus. Saya contohkan misalkan gitu ya, kalau di Jawa kamu itu kan kon atau kowe, kemudian krom inggilnya sampean atau panjenengan. Kalau di Banyuwangi kamu itu kan bahasa Banyuwanginya siro atau hiro, tapi kalau kromo inggilnya niku itu menjadi ndiko, kayak gitu teman-teman. Saya contohkan lagi, ini tentang kayak suasana gitu ya. Ada pagi, siang, sore, malam gitu ya. Nah kalau di Banyuwangi tempat saya ya, karena memang kemungkinan ada perbedaan di tempat yang lain. Nah kalau di tempat saya, kalau pagi itu isuk. Kalau Jawa kan isuk gitu ya, tapi kalau Banyuwangi isuk, agak kasar gitu ya. Kemudian kalau siang itu, kalau Jawa kan awan gitu ya. Kalau Banyuwangi itu nggak ada awan, itu nggak ada, adanya lohor gitu ya. Jadi kayak mengacu ke sholat ya, waktu sholat ya, lohor gitu. Kalau sore, waktu sore itu di Banyuwangi itu kadang ada yang ngomong soren, itu juga ada. Tapi nggak banyak, karena nanti beda lagi artinya. Kalau di Banyuwangi itu ngomongnya ya asar gitu, kalau waktu sore ya asar. Soalnya kalau di Banyuwangi itu ada kata-kata yang namanya itu sore gitu ya. Itu artinya kemarin. Jadi kalau di Banyuwangi kemarin itu sore. Jadi waktu sore di Banyuwangi ya asar, ngomongnya itu asar. Contoh ditanya, kamu balik ke Banyuwangi kapan? Asar, itu berarti sore. Kemudian kalau malam, kalau di Banyuwangi, kalau Jawa kan bengi gitu ya, kalau di Banyuwangi bengai gitu. Ingat kalau i di akhir kata itu menjadi ai, jadi bengai gitu ya. Mungkin kalau didengar ya, saya itu kan sering merantau ya teman-teman, merantau ke Solo, ke Solo pernah 6 tahun, kemudian di Surabaya hampir 8 tahun. Itu kalau saya ngomong pakai bahasa Banyuwangi, entah itu pas nelpon atau pas saudara datang, itu mereka ya ngakak gitu ya dengernya, ini bahasa apa gitu ya. Ya mungkin bagi mereka aneh, tapi ya saya apa ya,
ya bangga gitu ya. Ya alhamdulillah masih inget lah dengan bahasa-bahasa Osing Banyuwangi, tidak lupa gitu ya, meskipun merantau sudah lama gitu ya. Nah itu teman-teman. Kemudian apalagi ya, ya intinya kalau kalian itu tahu dasarnya ya, kayak tadi ya, I jadi I, U jadi AU, kemudian ada huruf yang di mateni huruf K, kemudian ada penekanan huruf yang ditebalkan, ya itu ya akan bisa meniru gitu ya. Oh kemudian mungkin berhitung ya, berhitung. Oke. Berhitung kalau Indonesia kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Jawa siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, sama 10. Kalau di Banyuwangi teman-teman itu sijai. Iya bener, sijai. Loro, loro ada akhiran K, diberi akhiran K jadi loro. Kemudian telu menjadi telau. Sijai, loro, telau. Papat hampir sama ya, cuma papat. Kemudian limo jadi limo. Limo. Ngomongnya aja kasar ya, limo gitu. Kemudian 6 pitau. Nah, U di akhir menjadi au, pitau. Wolau. Songok. Songo jadi songok. 10 jadi 10. Nah, kayak gitu teman-teman, itu ciri khasnya ngomong Banyuwangi. Oke, silakan mencoba. Minimal berhitung lah. Anak saya itu kalau saya ajari itu seneng teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang kan sudah tinggal lagi di Banyuwangi, sekolah di Banyuwangi. Nah, anak saya itu kelahiran Pekalongan, kemudian besarnya itu sampai TK 0 besar itu di Surabaya. Nah sekarang di Banyuwangi. Jadi ngomongnya itu 3 bahasa teman-teman. Kadang bahasa Pekalongan, bahasa Surabaya. Nah sekarang itu sudah terkontaminasi. Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa ngomong bahasa Banyuwangi. Kadang kayak ngomong Melaku itu sekarang udah Melakau kayak gitu. Bangga ya. Sebagai bapaknya saya bangga. Ternyata anak saya sudah bisa ngomong bahasa Banyuwangi, karena di sekolahnya teman-temannya juga memakai bahasa Banyuwangi gitu ya teman-teman. Ya itu sedikit cerita, sedikit informasi tentang bahasa Banyuwangi. Kita masih akan lanjut lagi. Mungkin kalian yang meminta atau request untuk membahas bahasa Banyuwangi apa gitu ya, kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.